Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mempelajari materi kali ini, ada baiknya kita sedikit review tentang apa itu organisasi dan apa itu manajemen. Kemarin kita sempat menerima materi tentang organisasi dan manajemen. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan tentang organisasi dan manajemen. Yang pertama, dulu di zaman tradisional memang untuk mencapai tujuan itu hanya bisa dicapai jika dapat bekerja keras dan tidak menggantungkan hidupnya pada campur tangan orang lain. Jadi itu bisa kita lihat di orang-orang zaman dulu, ya, orang tua kita itu biasanya mereka lebih mandiri daripada di era sekarang yang semuanya sudah serba berkembang. Bedanya dengan zaman sekarang itu persoalannya menjadi bermacam-macam, menjadi kompleks, sehingga masyarakat sudah mulai berpikir untuk bagaimana caranya untuk kerjasama supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuan. Itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu itu cenderung tidak menggantungkan hidupnya pada campur tangan orang lain, tapi sekarang sudah berkembang zamannya, perlu adanya kerjasama untuk mencapai tujuan. Seperti di perusahaan-perusahaan itu kan saling bekerja sama. Contoh di perusahaan perbankan dalam menyalurkan kredit atau pinjaman itu kerjasama dengan asuransi. Kenapa, Pak? Karena kalau pinjamannya belum lunas, kemudian nasabah itu meninggal, dengan kerjasama bersama asuransi itu nanti sisa pinjaman orang meninggal tadi bisa dilunasi oleh pihak asuransi. Nah, itu salah satu contoh pentingnya kerjasama. Zaman yang terus berkembang, jadi sudah tidak zaman lagi untuk bersaing secara individualistis, tapi perlu saling kerjasama. Ya, itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi kalau ada teman-teman Anda yang cenderung individualis, ya sebetulnya sah-sah saja. Tapi kalau itu dibawa dalam aktivitas atau kegiatan usaha organisasi atau bisnis, mungkin itu sedikit ada kesulitan karena kita perlu kerjasama dengan teman kita, kolega kita, dengan berbagai pihak lainnya. Itu untuk menunjang kepentingan kita, menunjang bisnis kita, memberikan manfaat bersama-sama, saling menguntungkan bagi pihak kita maupun bagi pihak kolega kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen perubahan lingkungan. Jadi kita perlu membahas kaitannya perubahan-perubahan yang ada di lingkungan di luar organisasi itu bagaimana bisa mempengaruhi internal organisasi. Jadi perlunya adaptasi bagi perusahaan supaya bisa tetap eksis dalam menjalankan bisnisnya. Ya, itu salah satu contoh di organisasi yang bergerak di bidang bisnis. Yang pertama, lingkungan internal manajemen, yaitu lingkungan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Itu lingkungan internal. Kemudian ada lingkungan eksternal. Ya. Lingkungan eksternal itu lingkungan di luar organisasi, di luar perusahaan. Itu lingkungan eksternal. Itu salah satunya ada pemerintah, ada pelanggan. Nah, pelanggan itu kan orang luar organisasi. Pemerintah itu di luar organisasi. Pemasok, ya, ada lembaga keuangan, pesaing. Ya. Kemudian yang lebih umum lagi ada budaya, demografi, ekonomi, teknologi, politik, dan lingkungan alam. Ya, salah satu contoh kita bahas tentang yang paling umum terjadi adalah pelanggan. Pelanggan itu adalah lingkungan eksternal yang bisa mempengaruhi lingkungan internal
perusahaan kita. Contohnya apa? Pelanggan itu punya berbagai macam kebutuhan yang berkembang, sehingga perusahaan juga perlu menyesuaikan perkembangan kebutuhan pelanggan itu sendiri. Contohnya, contoh ini. Dulu kantor kita itu kantor yang biasa-biasa aja, tidak ada tempat duduk, ya, hanya langsung dilayani berdiri karena mungkin transaksinya cepat ya. Lama-kelamaan disediakan tempat duduk supaya pelanggan itu nyaman dalam bertransaksi di perusahaan. Kedua, tempat duduk sudah ada sedikit. Sekarang pelanggannya kok tambah banyak. Lah itu tempat duduknya ditambahi. Tadinya 5, sekarang 15. Lama-lama berkembang, tempat duduknya 20, 25, 30. Itu seiring perkembangan pelanggan. Jadi jangan buru-buru menambah tempat duduk 30, ternyata pelanggan secara harian itu cuma 5, cuma 10. Lah itu kurang efektif ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pelanggan. Kemudian kebutuhan pelanggan itu apa? Nunggu antrian ini lama, terus panas ya, berkeringat. Nah, itu gimana perusahaan mensiasatinya supaya bisa menjalankan pelayanan prima? Oh, ada AC sehingga waktu nunggu dingin. Oh, sudah ada tempat duduk, sudah ada AC, kok bosen nunggu lama? Dikasih monitornya menampilkan misalkan produk-produk perusahaan, menampilkan misalkan hiburan-hiburan, sehingga waktu menunggu itu tidak lama-lama. Nah, itu salah satu contoh kecil. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah. Bagaimana lingkungan luar, yaitu pemerintah bisa mempengaruhi lingkungan internal manajemen. Yang pertama, pemerintah itu punya suatu aturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara maupun seluruh badan usaha. Contoh, dulu organisasi pemerintah itu bisa mempekerjakan pegawai yang diinginkannya. Sekarang dengan peraturan terbaru itu satu lembaga pemerintah itu wajib punya satu pegawai disabilitas. Pegawai disabilitas itu macam-macam. Tangan jari satu aja nggak ada itu sudah disabilitas. Jadi kenapa kok seperti itu Pak? Karena pemerintah menerbitkan aturan itu terkait dengan hak asasi manusia. Jadi yang bekerja itu tidak hanya orang yang sehat-sehat, normal-normal saja, tapi penyandang disabilitas itu juga punya hak untuk bekerja seperti saudara-saudari sekalian yang bisa bekerja. Sehingga diwajibkan satu organisasi pemerintah itu ada satu penyandang disabilitas. Itu contoh. Kalau dulu nggak ada pegawai yang disabilitas, sekarang ada minimal satu pegawai disabilitas. Itu aksi hak asasi manusia, ya. Aksi pelaksanaan hak asasi manusia, karena ada aturannya sehingga badan usaha khususnya organisasi pemerintahan itu wajib melaksanakannya. Ya. Itu contoh. Kemudian yang ketiga itu ada lingkungan ekonomi. Apa kaitannya Pak lingkungan ekonomi dengan internal perusahaan? Contoh, di lingkungan ekonomi yang stabil, kita penjualan kita mungkin bisa stabil. Tapi kalau lingkungan ekonomi itu menurun, itu bisa jadi akan mempengaruhi penjualan di internal perusahaan kita. Lalu bagaimana Pak? Contohnya, kalau lingkungan ekonomi sedang menurun, berarti produk yang kita salurkan pada masyarakat itu perlu diturunkan dengan cara apa? Diversifikasi produk, tapi bersifat eceran. Contohnya apa Pak? Contoh, tadinya beli satu pak
karena ekonomi melemah, daya beli masyarakat turun, untuk beli satu pak itu keberatan. Nah, sehingga bagaimana caranya? Bisa dijual secara eceran. Nah, itu contoh. Sehingga masyarakat bisa menjangkau. Mungkin sekarang masyarakat tidak bisa beli satu lusin 12 biji ya. Tapi karena perusahaan punya kebijakan, diturunkan bisa beli eceran. Misalkan hanya satu pak yang isinya 3. Kalau dulu satu pak isinya 12 karena ekonomi bagus, pertumbuhan baik, stabil. Sekarang karena ekonomi melemah, turun, mungkin disediakan yang satu bungkus isi 3. Nah, itu contoh. Atau bahkan yang eceran, bijian. Isi ulang, refill. Nah, itu kan tujuannya apa? Produk-produk yang refill, isi ulang. Itu tujuannya supaya bisa menjangkau pelanggan-pelanggan yang ekonomi menengah ke bawah. Kan ada tuh refill yang isinya besar, refill yang isinya sedang, sampai refill yang isinya kecil. Nah, itu tujuannya apa? Untuk menjangkau pelanggan yang ekonomi menengah ke bawah. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Untuk contoh-contoh yang lain bisa japri saya, misalkan Pak saya nggak ngerti maksudnya contohnya apa Pak, kalau lingkungan ini teknologi berpengaruh ke manajemen, lingkungan yang lain berpengaruh ke manajemen, itu contohnya bagaimana Pak? Karena saya tidak mengerti, ya, itu boleh japri saya ya. Nah, itu demografi itu apa artinya? Demografi itu beda dengan geografi, itu beda. Kalau demografi itu umurnya masyarakat di lingkungan organisasi itu berapa, mayoritas berapa. Kemudian gendernya itu mayoritas apa, perempuan apa laki-laki, rasnya, sukunya suku apa, peluang kerja dan pengangguran. Nah, ini maksudnya tenaga kerja itu presentasinya berapa dibanding orang yang tidak bekerja. Nah, ini sangat terkait dengan kebijakan perusahaan. Kalau banyak pekerjanya, hampir 90% pekerja atau wirausaha, berarti kan 90% masyarakat di sekitar itu kan orang-orang yang mampu membeli produk. Sehingga kalau Anda memasarkan suatu produk itu lebih mudah diterima masyarakat. Kalau lebih banyak yang menganggur atau yang menganggur hampir separuh, itu bagaimana Pak? Ya berarti pakai strategi bagaimana supaya produk Anda bisa menjangkau kalangan ekonomi bawah. Misalkan 50% masyarakat pengangguran, sisanya 50% lagi orang-orang yang bekerja. Berarti bagaimana caranya supaya produk Anda bisa menjangkau mereka secara keseluruhan. Ya, itu tadi bisa menggunakan berbagai macam cara seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan produknya dari segi jumlah diperkecil supaya bisa menjangkau. Ada itu orang jualan rokok yang satu plastik cuma isi berapa, itu contoh. Ada orang yang menjual apa lagi, barang-barang yang harusnya satu pak isi 12, tapi ini bisa isi 3. Nah, ada minuman tertentu, misalkan satu pak isi 6, ya mungkin sekarang dijual eceran bisa, atau satu pak isi 3 atau isi 2. Nah, itu supaya bisa menjangkau pelanggan. Atau contoh-contoh yang lain supaya produk ini bisa dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Diatur dari segi volumenya, jumlahnya, sehingga masyarakat tidak harus membeli dalam jumlah besar dan volume yang besar, tapi dengan jumlah kecil itu mereka juga bisa mengakses produk Anda. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat. Ini bisa dilihat dari kemudian ada lingkungan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, surplus dan defisit anggaran, itu pengaruh ke perusahaan. Contohnya apa? Contoh, tingkat pendapatan masyarakat. Nah, kalau pendapatan masyarakat itu meningkat, itu berarti perekonomian
juga stabil cenderung meningkat. Tingkat pendapatan masyarakat yang meningkat ini merupakan indikasi bahwa masyarakat itu mempunyai daya beli yang baik. Kita punya peluang, perusahaan punya peluang untuk produknya yang dipasarkan bisa diterima oleh masyarakat karena masyarakat punya pendapatan. Beda dengan laporan tingkat pendapatan yang dari waktu ke waktu itu cenderung menurun. Itu kita sebagai sarjana ekonomi juga perlu tahu data-data tentang pendapatan masyarakat. Lihatnya itu di BPS, ya. Di websitenya BPS sekarang sudah bisa diakses. Kalau dulu waktu zaman saya kuliah itu masih harus ke kantornya BPS, ya. Saya baca bukunya BPS. Misalnya Kota Malang dalam angka, cari di situ tingkat pendapatan masyarakat Kota Malang dari tahun ke tahun itu meningkat apa menurun. Nah, itu contoh. Kalau meningkat berarti kondisi ekonomi bagus ini. Seharusnya produk yang kita salurkan ke masyarakat harusnya bisa diserap oleh masyarakat. Kalau ada produk yang tidak laku berarti ada apa? Apa marketnya yang dituju itu bukan segmennya atau ada pesaing lain. Nah, itu perlu diteliti lagi, ya. Kemudian surplus dan defisit anggaran. Contoh, misalnya pemerintah itu mengadakan pengumuman kebutuhan barang dan jasa. Nah, itu pemerintah itu butuh barang A, B, C. Nah, itu barang A itu speknya seperti ini, barang B speknya seperti ini. Nah, kalau anggaran yang dimiliki pemerintah itu sedikit, maka pemerintah akan cari spek yang sesuai dengan anggaran. Misalkan anggarannya sedikit, berarti speknya tidak terlalu tinggi, karena anggarannya nggak cukup kalau beli yang spek tinggi. Itu contoh. Kemudian bisa juga perusahaan punya pinjaman di lembaga keuangan. Punya pinjaman itu kan mungkin tujuannya untuk investasi berupa mesin, berupa pembukaan kantor cabang, berupa penambahan fasilitas yang berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Tapi perusahaan kan juga harus mengangsur setiap bulan. Nah, kalau perusahaan mengangsur berarti kan ada pengeluaran perusahaan yang harus dikeluarkan. Nah, itu harus dicek dulu oleh perusahaan. Kita setiap bulan pengeluarannya apa saja, termasuk ada pengeluaran baru yaitu pinjaman ke bank lain. Nah, pinjaman berupa angsuran yang harus dibayar. Kondisi keuangannya seperti apa? Nah, kemudian perusahaan kita akan seperti apa? Akan menambah pegawai atau memberdayakan pegawai yang sudah ada? Apakah akan menambah fasilitas atau tidak menambah fasilitas karena terkait dengan anggaran yang sudah ada dan terbatas. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian ada lingkungan umum berupa sumber daya alam yang memberikan bahan yang dibutuhkan organisasi. Jadi kalau suatu organisasi itu memerlukan bahan bakunya dari alam, nah, berarti perusahaan tergantung ke bahan baku tersebut. Kalau misalkan terjadi gagal panen, berarti produksi pertanian itu menurun. Biasanya yang dilakukan oleh pemerintah kalau produksi pertanian menurun itu impor dari luar negeri, ya, untuk menutupi kebutuhan masyarakat. Itu salah satu contoh seperti itu. Kemudian ada lingkungan teknologi, politik, sosial, budaya. Kalau ada yang perlu
ditanyakan terkait berbagai macam lingkungan umum maupun lingkungan eksternal langsung, itu bisa WA ya, japri ke saya. Kemudian masuk ke bagan itu ya, ada tingkat perubahan ya. Tingkat perubahan itu ada yang cenderung stabil, ada yang dinamis. Maksudnya apa? Stabil itu cenderung tidak ada perubahan, nah, atau kalau ada perubahan itu sedikit demi sedikit atau bertahap atau berjenjang. Sedangkan perubahan yang dinamis itu sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan ya. Baik itu perubahan yang bersifat substitusi. Substitusi itu pengganti ya, menggantikan antara kebutuhan saat ini dengan kebutuhan yang akan datang, itu sudah berbeda. Produk yang dihasilkan saat ini dengan produk yang dihasilkan di akan datang itu berbeda, dinamis. Contoh HP itu kan tingkat perubahannya sangat dinamis. Mungkin dalam hitungan bulan sudah produksi HP baru, lah itu dinamis. Kemudian ada itu tingkat homogenitas ya. Tingkat homogenitas itu apa? Homogen itu sama. Kalau sederhana itu berarti cenderung sama. Kalau kompleksitas berarti cenderung tinggi ya. Tingkat homogenitasnya kompleks berarti bermacam-macam orangnya. Contoh dalam organisasi ya. Semakin dinamis ya, ketidakpastian itu semakin tinggi ya. Semakin Anda sering berubah-ubah, ketidakpastian itu semakin tinggi. Kebijakan perusahaan sering berubah-ubah, itu ketidakpastian tinggi. Seperti contoh, pemerintah menerbitkan kebijakan di bidang tertentu. Ini kok berubah-ubah sih? Tadinya perizinan suruh pakai TDP, sekarang pakai OSS, sekarang pakai OSS berbasis risiko. Nah, itu kan setiap perubahan itu ada konsekuensi bagi perusahaan. Nah, itu ketidakpastian tinggi. Biasanya ada juga pelaku usaha yang sifatnya wait and see, menunggu dan melihat. Nunggu dulu, nanti jangan-jangan ada perubahan lagi. Ada yang seperti itu. Beli saham, tingkat perubahannya dinamis. Sekarang harganya mahal, besok sudah turun, tapi lusa naik lagi. Nah, ini kan ketidakpastian tinggi.